Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hidupnya kami. Kalau kami masih boleh diberi untuk boleh beribadah Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Nya Tuhan dalam hidupnya kami. Angkat tanganku dan berseru, ku
I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Thank you Bapa. Buat semua yang kekurangannya kami, Tuhan pun tahu. Terus segala kesalahannya kami, Tuhan pun tahu. Thank you Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang tolong kami, biar kami mempunyai hati dan mempersiapkan hati kami Bapa. Biar kami boleh siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah kami Bapa. Biar Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap ibadahnya kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Masih dalam, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelumnya langsung mau sapa dulu. Shalom teman-teman di rumah. Shalom. Saya percaya teman-teman di rumah meskipun bosan tapi tetap semangat ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau katakan kalau kasih Yesus itu lebih luas dari samudra, bahkan lebih dalam dari lautan. Kita sama-sama panggil Dia Bapa ya. Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit,
lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Kita percaya kalau hidup kita dipenuhi oleh mukjizat, amin. Amin. Kita sama-sama angkat lagu ini ya. Lebih semangat ya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Dengan iman kita katakan lagi ini ya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Kita mau bilang Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Bersama-sama Tuhan kita luar biasa. Teman-teman langsung persilakan untuk duduk. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama katakan betapa hati kami ini berterima kasih sama Tuhan. Dan kami mau dipakai sama Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu Bapa.
aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Tuhan, kami mau dijadikan alatnya Tuhan, kami mau dipakai sama Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami, persiapkan hatinya kami, persiapkan telinganya kami, biar sungguh kami boleh siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi dia dan urapi setiap kami juga yang mendengarkan. Terima kasih Allah, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, shalom. Senang sekali bisa dapat kepercayaan lagi untuk boleh sharing kepada teman-teman semua. Sebelum kita dengarkan sharing firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau yang menjaga kami hari lepas hari sampai saat ini, dan kami percaya bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap Bapa kami yang baik buat setiap kami yang menjagain kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Bapa berbicaralah buat kami dan ajar kami, berikan kami hati, pikiran yang dapat mengerti firman-Mu, dan juga mampukan kami untuk kami dapat mengingat dan melakukan firman ini. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman, nats firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan baca buat kita. Judul Alkitab dikatakan ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Oke,
Teman-teman, dari firman Tuhan ini kita diberikan tema yaitu mengapa saya melayani. Tema ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan dalam-dalam, teman-teman. Kalau ada di antara kita yang hari ini sudah melayani, sudah mendapatkan bagian di dalam pelayanan, entah itu kita mungkin sebagai WL, atau mungkin sebagai singer, atau mungkin juga sebagai pemusik, atau ada bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan lain yang kita lakukan di dalam gereja, atau mungkin di sekolah kita, atau mungkin pelayanan-pelayanan yang di luar daripada gereja atau sekolah. Teman-teman, kita perlu bertanya dan merenungkan dalam-dalam, mengapa saya melayani? Atau bagi teman-teman yang juga punya hati, punya kerinduan, yang mau untuk melayani, sebelum melayani, bertanya, renungkan terlebih dahulu, mengapa kita melayani? Apa motivasi kita di dalam melayani? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melayani? Teman-teman, di dalam pelayanan di ladang Tuhan, kita sering menemukan gini, ada kawan-kawan sepelayanan yang sama-sama melayani Tuhan, namun teman-teman belum tentu mereka memiliki motivasi atau tujuan yang sama, yang sungguh-sungguh melayani. Teman-teman, banyak saya temukan, ada yang melayani untuk menunjukkan talentanya yang begitu hebat, ada yang menunjukkan kemampuan bernyanyinya yang begitu bagus, dan kemudian dia menunjukkan itu semua supaya dia mendapatkan pujian. Dan tentu teman-teman ini sebuah motivasi yang salah, sebuah motivasi yang keliru di dalam melayani. Dan teman-teman, orang yang punya motivasi yang seperti ini, cepat atau lambat, akan mengalami sesuatu yang pada akhirnya dia bosan di dalam melakukan pelayanan itu. Bahkan lebih cepat mengalami masalah, mengalami rasa bosan, kalau teman-teman motivasinya seperti itu, kalau tidak mendapatkan pujian, kalau tidak dapat penghargaan dari orang-orang lain, dan dia berkata, oh saya kan sudah melayani dengan baik, saya menunjukkan talenta bermain musik saya dengan baik, tapi kok nggak ada orang yang memuji saya sudah bernyanyi sekuat tenaga saya, mengeluarkan semua suara-suara emas saya, yang bahkan tidak pernah saya keluarkan di tempat lain mungkin. Dan ketika tidak ada orang yang memujinya, dan dia berkata, saya tidak dihargai di dalam pelayanan ini. Saya akan mencari pelayanan-pelayanan di tempat lain, di mana saya bisa menemukan penghargaan di sana. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang melakukan pelayanan yang seperti ini. Dan hari ini teman-teman kita belajar dari seorang yang sangat luar biasa, seorang rasul yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa dia melayani dan bagaimana dia melayani, bagaimana hatinya dia melayani, teman-teman. Kita patut untuk belajar dari seorang ini, dari rasul ini, namanya adalah Rasul Paulus. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, teman-teman, kita bisa melihat ada dua hal yang kita bisa pelajari dari pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Hal yang pertama yang kita dapat pelajarin, teman-teman, kenapa kita melayani, yaitu karena Tuhan yang mempercayakan sebuah pelayanan itu kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman. Semua pelayanan yang kita kerjakan, semua pelayanan yang kita lakukan, termasuk pelayanan saya hari ini, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman, dan yang WL, dan yang singer, dan pemusik, dan yang lain-lainnya. Pelayanan itu sesungguhnya adalah Tuhan yang mempercayakan kepada kita, kepada saya, dan kepada teman-teman yang lain yang melayani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, tidak dilihat
dari latar belakang kita seperti apa. Tidak dilihat hanya karena kita punya talenta di dalam melayani. Tidak dilihat karena kita juga orang yang terlalu berdosa, orang yang sangat nakal, lalu kemudian kita tidak diberikan kesempatan untuk melayani. Tidak, teman-teman. Tuhan ketika Dia mau mempercayakan pelayanan buat setiap kita, apapun latar belakang kita punya kemampuan atau tidak punya kemampuan, kita punya kehebatan atau tidak punya kehebatan. Kalau Tuhan mau memanggil kita untuk melayani, maka Tuhan berarti mempercayakan sebuah pelayanan kepada kita. Teman-teman, kita melihat Rasul Paulus punya latar belakang sebagai seorang penjahat. Dia adalah seorang prajurit yang ganas, dia adalah seorang pembunuh yang tidak memiliki belas kasih, tetapi dipilih teman-teman oleh Tuhan dan diubahkan sama Tuhan untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Oke? Rasul Paulus, dia berkata di dalam firman Tuhan yang kita baca, di antara semua orang yang berdosa, Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa, kata Paulus di dalam firman Tuhan ini. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan panggil dia untuk melakukan pemberitaan Injil dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan ajaib, bahkan mempercayakan karunia-karunia kesembuhan kepada Paulus, bahkan menjadi Paulus dan bahkan Paulus menjadi alatnya Tuhan untuk menulis begitu banyak kitab di dalam Perjanjian Baru. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan yang begitu dahsyat dan ajaib yang dilakukan oleh Paulus, tidak ada sama sekali kata-kata kesombongan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus selain bersyukur kepada Tuhan. Dan ayat 12 tadi teman-teman kita lihat di sana, Paulus membuka ayat 12 dengan kalimat, aku bersyukur kepada Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan aku, katanya, dan yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lihat baik-baik teman-teman. Ada banyak orang hari ini, bahkan termasuk juga ada banyak pelayan-pelayan, pengkhotbah teman-teman, yang melakukan sedikit saja mujizat, sudah memberitahukan, sudah membangga-banggakan kepada orang lain, dan kalau bisa kepada seluruh dunia. Tetapi teman-teman, kita belajar dari seorang rasul yang begitu hebat ini, penulis terbanyak kitab Perjanjian Baru, pembuat mujizat-mujizat besar di dalam Perjanjian Baru kalau kita baca di antara para rasul. Tapi Rasul Paulus, dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari dia orang berdosa yang dipakai oleh Tuhan, yang diatur oleh Tuhan sendiri, bukan karena dia layak untuk melayani. Jadi teman-teman, ini yang pertama yang kita pelajari dari pelayanan seorang Rasul Paulus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melayani, ingatlah baik-baik. Kalau kita saat ini sedang kita melayani, ingatlah baik-baik firman Tuhan ini bahwa setiap pelayanan yang hari ini kita kerjakan, apapun itu, sekecil apapun itu, ingatlah bahwa itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka kalau Tuhan percaya kepada kita, teman-teman, mari kita kerjakan itu dengan baik. Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita, teman-teman, melupakan kepercayaan Tuhan kepada setiap kita. Kalau Tuhan memberikan sebuah kepercayaan buat kita, maka mari kita kerjakan itu dengan baik-baik. Bayangkan teman-teman, bagaimana kalau teman-teman
percayakan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang berharga kepada orang lain. Dan kemudian ketika Anda berpikir dia adalah orang yang layak untuk dipercaya, tetapi kemudian Anda menemukan, teman-teman menemukan dia, orang yang menurut Anda layak dipercaya, ternyata tidak layak dipercaya. Ingkar janji kepada teman-teman. Kita tentunya sedih, bukan? Kita tentunya kecewa, bukan? Bahkan mungkin kita bisa marah kepada orang yang ingkar janji, atau kepada orang yang mengkhianati janji itu kepada kita. Maka teman-teman, terlebih Tuhan. Jadi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, mari kita kerjakan itu dengan segala kerendahan hati. Tanpa ada kesombongan di dalamnya. Tanpa bangga dengan talenta-talenta yang kita punyai. Kita kerjakan. Semakin kita diberikan kepercayaan yang besar untuk melayani, maka mari kita semakin melakukannya dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan si jahat menggoda kita, membuat kita menuntut balasan dari semua yang kita lakukan. Jangan biarkan si jahat menggodamu untuk menyombongkan diri. Setiap kali ada pikiran-pikiran yang demikian, teman-teman segeralah berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meminta Tuhan untuk selalu memurnikan dan menuntunmu dengan baik di dalam pelayanan itu, teman-teman. Paulus yang tadinya sangar kemudian berubah menjadi seorang pelayan yang baik, yang ramah dan sabar, serta penuh dengan kasih, teman-teman. Rasul Paulus sangat menyadari semua yang dapat ia lakukan. Dan itu sebabnya Paulus berkata, aku bersyukur kepada Allah yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk melayani, bahkan menganggap aku setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa kita melayani, teman-teman? Tadi alasan yang pertama adalah karena Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk melayani, maka kita melayani. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kita melayani untuk dapat memberikan contoh kepada orang yang lain. Teman-teman, Paulus kemudian menyadari dan mengerti apa tujuan dari semua itu. Paulus berkata, supaya aku dapat menjadi teladan bagi orang-orang berikutnya dan mendapat hidup yang kekal. Teman-teman, banyak orang merasa dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, dan bahkan banyak yang mengatakan sangat-sangat berdosa. Kita juga, teman-teman, mungkin pernah ketika kita didekatin oleh pengurus-pengurus gereja, mungkin gitu ya, kita didekatin untuk diajak tergabung di dalam melayani, dan kita menolak. Kita berkata, aduh saya nggak layak, maaf ya saya nggak bisa, maaf ya, sorry ya, saya banyak kesalahan ini dan itu. Ketika kita ditawarin kemudian untuk, ayo jangan malu-malu, oh enggak, kita benar-benar berkata, saya tidak layak untuk melayani. Dan Paulus berkata, tujuan kita melayani adalah untuk kita memberikan contoh kepada orang-orang demikian. Paulus berkata gini, lihat aku yang adalah seorang yang sangat berdosa. Ketika Tuhan Yesus datang memanggil aku untuk melayani, aku yang tidak layak itu, tetapi dilayakkan untuk melayani dia. Dia yang menguduskan aku, dia yang menebus aku, dia yang menyelamatkan aku, dia yang mengampuni dosa-dosaku. Dia telah membasuh dan membersihkan aku, dan sekarang aku harus melayani sebagai sebuah contoh kepada orang-orang yang melayani berikutnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menyadari akibat daripada dosa itu apa, yaitu hukuman yang kekal. Namun mereka sulit untuk keluar daripada belenggu dosa, dan bahkan menyedihkannya adalah mereka tidak tahu bahwa ada satu cara
Dan satu-satunya cara untuk keluar dari belenggu dosa itu, yaitu perjumpaan pribadi dengan Kristus. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, harusnya begini, kalau kita adalah sekarang pribadi yang belum melayani Tuhan, belum sama sekali melayani Tuhan, tetapi kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka dengarkan baik firman Tuhan ini, bahwa Paulus juga melayani setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, percayalah bahwa engkau sudah diampuni, engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu berarti kalau engkau dipanggil untuk melayani, berarti Tuhan percayakan sesuatu kepada engkau, dan kemudian Tuhan punya tujuan supaya engkau menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain. Tetapi kalau kita masih saat ini sebagai seorang yang peserta saja, pendengar saja, ini juga adalah sebuah berita baik buat engkau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu. Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada engkau dan saya 2000-an tahun yang lalu dengan mati di atas kayu salib untuk membasuh segala dosa dan kesalahan engkau. Dan hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, teman-teman, percayalah bahwa Tuhan melihat engkau dimanapun engkau berada. Dan Tuhan melihat bukan cuma sekedar engkau yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi Tuhan melihat engkau dengan penuh belas kasihan. Dan Dia memanggil dan berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Rasul Paulus berkata, teman-teman, begini, aku adalah contoh dari perjumpaan pribadi dengan Kristus. Aku adalah contoh dari orang yang paling berdosa. Aku adalah bukti bahwa Kristus mengasihi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Aku yang berpikir bahwa dosaku tidak bisa diampuni lagi, terlalu besar. Aku menganiaya orang, aku membunuh orang tanpa belas kasihan, dan sebagainya, dan sebagainya. Aku yang berpikir demikian, tetapi ternyata jauh lebih besar daripada itu kasih Tuhan terhadap aku. Aku adalah contoh bahwa Kristus mau mengasihani aku. Kristus mau memakai siapapun berdasarkan kasih karunia Allah, dan bukan berdasarkan apa dan bagaimana latar belakang seseorang. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus telah memberikan contoh, dan selanjutnya teman-teman, kita harus menjadi contoh bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Bagi mereka yang masih ragu-ragu, bagi saudara-saudara kita yang belum menyadari mengapa kita melayani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi contoh kepada teman-teman kita yang lain? Maka ada dua hal yang terpikirkan oleh saya. Yang pertama adalah nyalakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Nyalakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah seperti di saat semua orang menunjukkan sebuah kebencian kepada orang yang melakukan kesalahan. Oke? Sekali lagi, kalau ada orang, misalkan di dalam satu kelas. Di dalam satu kelas itu ada seseorang yang dengan terpaksa mencuri 10.000 uang di dalam tas temannya, dan kedapatan dia mencuri. Dan tentunya banyak orang yang tidak suka dengan orang ini yang jadi maling ini, yang jadi pencuri ini. Padahal dia mencuri secara terpaksa karena sudah berhari-hari misalkan dia tidak makan, karena dia mendapatkan kekurangan, orang tuanya mendapatkan masalah, dan sebagainya. Dan orang ini atau anak ini, teman-teman, dia dihukum, dan yang lainnya membenci dia, yang lainnya menjauhi dia. Di saat yang seperti itu, teman-teman, kita harus menyalakan kasih Kristus. Kita harus menjadi pribadi
yang berusaha untuk dekat dengan dia, dan bahkan membisikkan kepadanya bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, dan karena itu juga aku mengasihimu, aku mengampunimu. Itu adalah salah satu contoh yang kita bisa berikan, yang kita bisa tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di saat semua orang menunjukkan sebuah kebencian kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, tetapi kita hadir justru harus menunjukkan kasih. Itulah menjadi contoh, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi contoh, yaitu hidup berdamai. Rasul Paulus mengatakan di bagian kitab yang lain, dia katakan begini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, usahakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang mau hidup damai, maka tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya balas-membalas kejahatan. Itu sebabnya Paulus berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan dua hal ini saja, teman-teman, kita sudah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi teman-teman kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah dua hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, mengapa kita melayani. Tadi yang pertama adalah karena pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, dan kita harus kerjakan dengan segala kerendahan hati. Dan yang kedua, kenapa kita melayani? Supaya kita memberikan contoh dan teladan seperti yang Paulus telah lakukan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan, dan tolong kami ya Tuhan, agar setelah kami mendengarkannya ini, kami tidak segera melupakannya, tetapi kami boleh mengingatnya dan boleh membuat kami semakin mengerti mengapa kami melayani Tuhan dan apa yang harus kami lakukan di dalam pelayanan itu. Tuhan, tolong kami agar kami melayani dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. Kami bersyukur untuk firman ini, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau katakan terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik. Langsung ajak adik-adik semua, teman-teman di rumah, mari persiapkan amplopmu atau mau transfer rekening di bawah ini juga boleh. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk papa mama kami bersyukur Tuhan. Sekarang kami ingin berikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Biar kami boleh berikan ini dengan sukacita daripadamu Tuhan. Tolong berkati buat persembahan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama katakan lagu ini ya. Segi
Oke, teman-teman, puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan teman-teman, mari kita jadi anak-anak remajanya Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan dan yang semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan karena itu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menutup di dalam doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dalam karya yang besar yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Dan sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu, biarlah Tuhan pertolongan-Mu, dan biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu, Tuhan Engkau nyatakan buat setiap kami anak-anak-Mu, bahkan dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman, Shalom.